Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun sulit, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Karena apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah bukti kesempurnaan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang tidak memiliki cacat, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maka hanya kepada Allah kita bergantung segalanya. Hanya kepada Allah kita meminta atas apa yang kita inginkan di dunia ini. Termasuk adalah salah satu yang harus terus kita mintakan kepada Allah Ta'ala untuk istiqomah di dalam kebaikan. Karena istiqomah di dalam kebaikan merupakan sarana kita untuk bisa selamat dari siksa kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali para ulama menjelaskan asar ataupun dampak dari istiqamah itu adalah akan menghasilkan kehidupan akhir yang disebut dengan husnul khatimah. Kebalikannya adalah jika kita dalam ibadah ini tidak istiqamah, pasang surut naik turun, kita tidak bisa menjaganya keistiqomahan ini, maka ini adalah satu hal yang harus kita khawatiri, karena ini bisa jadi sebagaimana hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada orang yang kehidupannya, kata Nabi, ada orang yang kehidupannya dalam kehidupan kesehariannya dia menunjukkan amalan-amalan dia mengamalkan amalan-amalan surga, tapi tinggal hanya beberapa jarak dengan surga itu sudah sangat dekat, kemudian dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu pula sebaliknya, ada orang atau manusia yang dalam dunianya mengamalkan amalan-amalan keburukan, tapi kemudian di penghujung akhirnya dia dalam keadaan husnul khatimah. Maka ini dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis yang lainnya, bahwa sesungguhnya Allah akan menghitung kita, itu adalah amalan yang terakhir yang akan kita lakukan, atau amalan akhir dari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita mintakan kepada Allah Ta'ala adalah Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu senantiasa mengingat-Mu. Para ulama mengartikan ala dzikrika di sini adalah ala tilawatil Quran, agar senantiasa selalu bisa membaca Al-Quran. Sebagian lagi para ulama mengatakan ala hifdzis salah, kita bisa menjaga salat 5 waktu, salat di awal waktu.
ala dzikrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, yaitu yang kedua adalah kita bermohon kepada Allah untuk selalu agar kita bisa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Karena hamba yang bersyukur ini adalah hamba yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan rasa syukur kepada Allah itu dengan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah, sang istri Nabi kita Muhammad SAW, melihat suaminya ibadah dengan begitu giatnya salat malam sehingga tafattaru qadamahu, sehingga kakinya itu bengkak. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya, lima tasna hadza ya Rasul, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Aghfarta dzambaka mimma ta'akhkhara wa taqaddama min dzambak. Sementara Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu, bahkan yang akan datang Allah sudah ampuni dosamu. Kenapa engkau lakukan ibadah seperti ini? Jawaban Nabi SAW adalah jawaban yang sangat simpel tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Afala an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini para ulama menjelaskan, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikinnya, bahwa makna bersyukur kepada Allah itu adalah orang disebut bersyukur dengan sempurna, dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya manakala orang itu melaksanakan satu, dia mengingat akan nikmat Allah, dia yakini bahwa ini adalah pemberian Allah dalam hatinya. I'tiqad, keyakinan yang sangat kuat bahwa la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, diiringi dengan buktikan dalam ucapan kesehariannya adalah dengan membaca alhamdulillah atau mengucapkan senantiasa tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis yang sahih, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, habibatu indar rahman, habibatan indar rahman, khafifatani fil lisan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khafifatin fil lisan, sangat mudah, ringan untuk diucapkan dalam lisan, thaqilatani fil mizan, dan sangat kuat atau sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya nilainya dua kalimat ini apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Dua kalimat ini, maka subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan kita selalu memujinya, bihamdihi dengan pujiannya, dengan keagungannya. Maka kita terus lafadzkan kalimat-kalimat ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir kata Imam Ibnu Qayyim, seorang disebut bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang terakhir adalah dia senantiasa mengamalkan ketaatan, menjaga nilai-nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah yang disebut ibadiyas syakur, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang yang hatinya mungkin sudah meyakini adanya bahwa segala pemberian ini dari Allah, lisannya sudah mengucapkan alhamdulillah, tapi ibadahnya tidak menunjukkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini belum sempurna rasa syukurnya kepada Allah. Artinya ini nilainya adalah masih nilai kategori rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat syukur ini sama dengan rukun. Yang satu sama lain tidak bisa ditinggalkan. Maka disebut kita bersyukur kepada Allah, hamba yang bersyukur kepada Allah bila kita yakini semua dalam kehidupan ini bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini tidak ada yang lain. Yang kedua adalah kita selalu mengucapkan tahmid, memuji Allah dalam setiap keadaan. Yang ketiga, menggunakan seluruh fasilitas kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagaimana upaya kita supaya bisa syukur ini benar-benar masuk dalam hati kita? Maka dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau orang bodoh, orang yang tidak paham dengan ilmu, tidak akan bisa dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ilmu itu sebetulnya adalah makanan pokok bagi orang-orang beriman. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanya hari ini, kalau kita tanya kepada kaum muslimin, khususnya umumnya pada manusia, apa kebutuhan hidup seorang manusia atau seorang muslim? Biasanya kita jawab apa, Bu? Apa kebutuhan? Biasanya jawab apa nih, Bapak sekalian? Apa kebutuhan manusia di dunia ini? Biasanya orang menyebutnya 3, sandang, pangan, papan. Ini menjadi sebuah ketentuan bahwa pokoknya yang namanya kehidupan tuh ya pasti ada sandang, pakaian, pangan, makan, papan, ada tempat tinggal. Ini pun dianggapnya rukun bagi sebagian manusia. Tapi ketahuilah para jamaah sekalian, kalau kita mau meneliti, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya naqliyah ataupun ayat-ayat yang bersifat kauniyah, maka kita dapati bahwa sungguh makanan pokok kita adalah ilmu. Makanan pokok kita adalah ilmu, adapun yang lainnya itu hanya sebagai tambahan untuk memperkuat kita beribadah kepada Allah. Maka kalau kita lihat, kita dapati di para kehidupan manusia atau orang-orang yang Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang saleh, yang menemani Rasulullah SAW, yaitu kalangan para sahabat ridwanullah ajma'in, para tabi'in, tabi'in. Ya. Mereka dalam mengejar ilmu berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer demi mendapatkan hanya satu ilmu. Bahkan dikisahkan dari Abu Hatim Ar-Razi bahwa beliau mengatakan ketika beliau menuntut ilmu di Mesir selama 7 bulan, ya, itu pernah suatu kali pulang dari taklim, lewat pasar dia ingin makan ikan. Tapi begitu sampai tempat, artinya sampai tempat tinggalnya, ternyata kajian itu dekat tempat tinggalnya ada masjid di situ. Itu sudah mulai kajian, itu sudah mulai, artinya syekhnya sudah mulai ngisi kajian. Karena saking semangatnya dalam menuntut ilmu, dia lupa beli ikan tadi. Ikannya ditaruh kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa mempedulikannya demi menuntut ilmu. Ya. Begitu selesai, dia baru ingat beberapa hari kemudian ikannya sudah agak busuk. Tapi karena memang adanya itu, tidak ada lagi yang dia bisa makan, dia makan ikan secara mentah-mentah. Ikannya dimakan. Masya Allah. Begitu sangat menghargai sebuah ilmu. Maka kalau ini kita rasakan betul bahwa ilmu itu adalah merupakan makanan pokok, maka insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat sekalian. Kalau kita hayati betul bahwa modal ini adalah modal dasar dalam kita menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat, itu dengan ilmu. Karena dengan ilmu Allah akan cukupkan kita dengan dunianya. Sekali lagi, Allah akan cukupkan kita dengan dunia. Tetapi kalau kita mengejar dunia, Allah akan kurangkan kita dunianya. Itu perlu garis bawahi ya. Maka itu jadikanlah setiap majelis-majelis ilmu itu menjadi prioritas utama. Jadi kalau ibu sudah ada jadwal kajian jam 9 pagi, Sabtu pagi, bukti sebagai ilmu adalah sebuah prioritas. Menggeser jadwal-jadwal yang lain setelah kajian. Ketika ada orang yang mengajak ke satu tempat atau rekreasi pas jadwal itu, kita memilih untuk tetap hadir di majelis ilmu, maka insya Allah Allah akan gantikan kita dengan sesuatu yang lebih bahagia daripada kita bertamasya atau pelesiran ataupun jalan-jalan. Karena ilmu itu akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Maka ada dalam sebuah naghamnya ya. Dalam naghamnya itu sebuah nasyid ya. Mengkaji ilmu agama bermanfaat di dunia. Mengkaji ilmu agama bermanfaat di dunia menuju hidup bahagia sampai di akhir masa. Yang menuntut ilmu agama itu adalah kebahagiaan.
Taib, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Termasuk adalah ketika kita memberikan nutrisi-nutrisi di dalam kehidupan ini berupa kekuatan iman ruhiyah kita, maka ilmu ini adalah bagian yang menjadi sekian asbab akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kalau gelar para ulama kita berikan hafizahullahu taala, itu berarti orangnya sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal atau masih hidup? Sudah? Masih hidup atau sudah? Kalau hafizahullah itu artinya semoga Allah menjaganya, berarti orangnya masih hidup. Kalau gelarnya rahimahullah berarti orangnya sudah meninggal, maka disebut rahimah, telah dirahmati Allah. Kalau di kita, kalau orang meninggal itu disebutnya apa? Almarhum. Ya, jarang menyebut rahimahullah, rahimahallah. Padahal itu yang lebih tepat. Kenapa? Karena kalau rahimahullah itu berarti sesuatu yang telah, artinya telah meninggal, perbuatan atau suatu peristiwa yang telah berlalu, kemudian Allah berikan rahmat kepadanya. Maka biasakan kalau bisa, biasakan kalimat-kalimat thayyibah ini. Ada si fulan kita sebutkan orangnya sudah wafat, maka kita katakan fulan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Kalau dia laki-laki, rahimahu Allah, rahimahullah. Tapi kalau dia perempuan, rahimahallah, pakai ha ya, pakai muannas. Taib, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Kita kemarin sudah sampai pada pembahasan tentang siksa kubur. Maka pada hari ini kita akan membahas pertama tentang apakah siksa kubur ini terus abadi kita rasakan atau akan ada berhenti di tengah-tengah perjalanan siksa kubur ini. Ya. Maka Saleh Fauzan menjelaskan dalam kitabnya ini bahwa siksa kubur ada dua. Yang pertama adalah sifatnya abadi atau langgeng. Artinya terus menerus, tidak terputus sampai hari kiamat. Allah akan siksa dalam kuburnya bagi mereka yang mendapatkan siksa kubur. Kepada siapa yang siksa kubur ini yang tiada henti sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan, yaitu kepada orang-orang kafir. Bagi ibu yang bawa bukunya di halaman 253 ya, di buku yang lama. Kalau di buku yang baru itu di halaman 293-nya atau 294 ya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Yang artinya kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Allah tampakkan kepada mereka. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang kafir. Ya. Surah Al-Mu'min ayat ke-46, Bu. Silakan dibuka yang punya mushafnya, yang ada terjemahannya. Surah ke-40 ayat 46. Surah Al-Mu'min itu nama lainnya surah Ghafir. Ya, surah Ghafir. Al-Mu'min ayat ke-46. Saya ulang. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Maka para ulama tafsir ya mengartikan
mereka dinampakkan neraka, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, itu maksudnya adalah siksa kubur sampai pada terjadinya hari kiamat. Artinya bagi orang kafir, ya, Allah akan tampakkan atau Allah berikan siksanya dari alam kubur, di alam barzah ini sampai hari kiamat tiba. Tak henti-hentinya pagi dan sore. Insyaallah. Na'udzubillahi min dzalik. Wal iyadzu billah. Maka ini juga sebagai bantahan kepada sebagian kaum muslimin yang tidak mengakui adanya siksa kubur. Sebagian kaum muslimin ada yang menyatakan bahwa tidak ada itu siksa kubur, karena hadis-hadis yang menerangkan siksa kubur itu adalah hadis-hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya hanya satu sahabat, bukan mutawatir yang banyak perawinya. Maka ini terbantahkan dengan ayat ini, bahwa mana yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Para mufassirin mengartikan adalah Allah akan menampakkan siksa kubur atau neraka itu bagi orang-orang kafir di pagi dan sore hari sampai terjadinya hari kiamat. Jadi tidak henti-hentinya siksa kubur itu terus diberikan kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka di sini sebagai Allah memberikan gambaran kepada kita, orang-orang kafir itu siapa? Ala Fir'aun, yaitu para Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Itu yang sifatnya abadi, siksa kubur yang sifatnya abadi yang terus-menerus Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kata Saleh Fauzan, bahwa siksa kubur itu bersifat sementara. Ya, sifatnya sementara, kemudian terhenti. Setelah itu Allah berikan kenikmatan kuburnya, yaitu siksa yang diberikan kepada sebagian ahli maksiat yang ringan dosa-dosanya. Ya, jadi ahli maksiat yang dosanya dosa-dosa ringan, bukan dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya. Apa itu perbedaan dosa besar dengan dosa kecil? Para ulama menjelaskan, kalau dosa besar itu apabila Allah nyatakan ada ancamannya, ada al-hadnya, ada hukumannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Itu namanya dosa besar. Ya, seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah taala memasukkan salah satu dari dosa besar itu adalah ketika seorang laki-laki yang memanjangkan kainnya menutupi mata kakinya karena sombong. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Kabair itu, Al-Imam Az-Zahabi memasukkan kategori 72 dosa besar itu, diantaranya seorang laki-laki yang jika memakai kain itu menutupi mata kakinya dan melakukannya itu karena kesombongan. Karena banyak ancaman-ancaman di dalam perbuatan tersebut. Nah, maka tentunya para jamaah sekalian, dosa besar ataupun dosa kecil pada prinsipnya kita dua-duanya harus menjauhi. Karena bisa jadi dosa kecil itu lama-lama akan menjadi besar kalau dilakukannya terus-menerus. Artinya itu menjadi sebuah kebiasaan, karena memang setan itu menjerumuskan kita, itu enggak sekaligus langsung orang itu terjerumus ke dalam dosa besar. Dia bertahap. Pertama dosa-dosa kecil dulu, dosa-dosa ringan dulu, ya. Setelah itu khutwatan fa khutwatan. Makanya dalam ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mendekati langkah-langkah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu menjerumuskan kita, itu enggak sekali langsung kita masuk dalam kubang neraka, tapi apa? Perlahan-lahan. Tadi keasikan dalam urusan-urusan yang mubah dulu, yang disyariatkan hukumnya boleh dilakukan, yang hukumnya makruh dilanggar dulu. Nanti dari makruh kemudian naik menjadi haram. Itu setan begitu. Maka kalau kita amati orang-orang yang berbuat zina itu awal mulanya itu karena perbuatan dosa kecil, yaitu memandang, tidak bisa menundukkan pandangan, ya, berkhalwat laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, bukan muhrim, mahram, ya, yang tidak boleh
dinikahi mahram itu artinya ya. Nah, taib. Oleh karena itu ia disiksa sesuai dengan dosanya. Syaikh Fauzan menjelaskan, ia disiksa sesuai dengan dosanya. Kemudian siksa itu diringankan atau dihentikan darinya karena siksa diberikan kepadanya hanya sebatas itu. Al jaza min jinsil amal. Perbuatan tergantung dari balasan, tergantung dari perbuatan. Ya. Atau karena adanya sebagian pelebur dosa baginya. Jadi bagi orang yang ahlul maksiat, ini orang mukmin tapi dia bermaksiat kepada Allah, dia akan tetap mendapatkan siksa kubur, tetapi tidak abadi sampai hari kiamat. Dia bisa berubah kalau dia memiliki dosa-dosanya ini tidak sampai kepada dosa besar. Maka itu akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dinilai oleh Allah sudah cukup balasan itu Allah berikan untuk menghapuskan dosa-dosa kecilnya tadi. Atau kata Syaikh Fauzan, bisa jadi siksa kubur itu berkurang atau dihentikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bermaksiat karena orang yang sedang disiksa ini di dunianya melakukan 3 hal. Ini penting nih Bu, distabiloin, digedein, di zoom ya. Apa itu Bu? Yang pertama, doa anak saleh. Maka para jamaah sekalian, bagi kita yang telah dikaruniai anak putra putri, baik 1, 2, 3 atau bahkan mungkin sudah ke-11 anaknya, ya. Maka jadikan cita-cita yang pertama anak-anak kita itu minimal 2 cita-citanya Bu. Artinya 2 ini harus ada untuk mencetak agar anak-anak kita anak-anak yang saleh. Pertama apa? Menjadi seorang ulama, seorang yang alim, yang faham terhadap agama. Yang kedua, dia menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi mujahid yang memperjuangkan agama ini, yang mencintai kebenaran, yang menegakkan keadilan. Cita-citanya cuma 2 itu aja. Imma jadi ulama atau imma jadi mujahid. Siap berjuang untuk agamanya. Kalau anak kita sudah seperti itu, maka insya Allah kehidupannya bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Ya. Nah, kalau gitu nggak boleh dong anak saya cita-citanya jadi dokter atau jadi presiden. Ya. Boleh, tapi didasari dulu mau cita-cita dunianya mau jadi presiden kah, mau jadi pilot kah, mau jadi apakah dalam urusan profesinya. Bekali mereka dengan ilmu agama, maka dia akan menjadi orang yang saleh. Ya, berapa banyak kita lihat para ulama, ya, termasuk adalah yang sering kita lihat di media. Kalau kita ngetik di Mbah Google, ngetik tentang hukum haid bagi wanita Rumaiso, akan muncul sebuah tulisan yang sangat masyhur, Ustadz Abdul Tuwaisikal. Ustadz Abdul Tuwaisikal ini lulusan apa? Lulusan pesantren? Enggak. Lulusan perguruan tinggi Islam? Enggak. Beliau dari sarjana teknik. Kemudian beliau ngambil kuliah tekniknya yang S2-nya itu di Riyadh, di Saudi Arabia. Nah, di sela-sela beliau belajar di kampusnya itu, beliau belajar ilmu agama dengan para masyayikh, bermulazamah sampai beliau menjadi seorang yang alim terhadap masalah agamanya. Banyak contoh-contohnya. Ya, termasuk Dr. Firanda Andirja yang kita sering dengar kajiannya. Beliau itu dari mana? Dari UGM. Ya. S1-nya teknik, tapi kemudian alim, menjadi seorang alim, dia belajar ilmu agama. Jadi intinya bekali anak itu dengan ilmu agama dulu, maka dia akan kuat di dalam ilmu-ilmu yang lain. Inilah waladun saleh. Kalau sudah basic agamanya baik, Bu, maka insya Allah mau jadi apapun dia akan menjadi saleh. Insinyur yang saleh, pedagang menjadi pedagang yang saleh. Itu, ya. Taib. Kemudian amalan yang kedua yang bisa meringankan siksa kubur itu apa? Sedekah. Sedekah apa yang dimaksud di sini? Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza mata bi Adam, inqata 'amaluhu illa thalath." Anak Adam kalau sudah meninggal selesai semua urusan dunianya kecuali 3 perkara. Itu tadi waladun saleh, yang kedua shadaqatun jariyah. Yang dimaksud sedekah di sini sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Imam Muslim menjelaskan dalam syarah Sahih Muslimnya, Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwa yang dimaksud sedekah jariyah itu adalah al-waqfu, yaitu wakaf. Ya, apa maksudnya wakaf? Ya, wakaf apa yang kita miliki, bisa harta. Contoh, ibu punya rumah, ada 2, tidak ditempati yang satunya, maka kemudian ibu wakafkan satunya untuk rumah tahfidz, satu misal. Sekarang ini lagi menjamur ibu sekalian, para pengusaha itu rata-rata mereka buka rumah tahfidz. Belum lama kami safari dakwah ke wilayah Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kami bertemu dengan beberapa pengusaha di sana. Itu di dalam komplek pabriknya itu ada rumah tahfidz, Bu. Ada masjid besar dan rumah tahfidz. Karena para pengusaha tuh yakin bahwa janji Allah itu tidak akan pernah menyelisihi. Siapa yang memberikan wakaf sedekah jariyahnya, pahalanya akan terus mengalir. Bahkan tadi azab atau siksa kubur itu bisa menjadi terhenti karena amalan kita, amalan sedekah jariyah. Kalau punya uang banyak, boleh nggak dia sedekah jariyah? Bagaimana caranya? Boleh. Ya, ibu bikin usaha pabrik roti, satu misal. Maka pabrik rotinya, semua hasil dari penjualan pabrik roti itu semuanya untuk kepentingan Islam. Ibu tidak mengambil, bapak tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari itu, tapi semua disedekahkan untuk Islam. Masya Allah. Termasuk di salah satu di wilayah Klaten itu ada seorang pengusaha percetakan, ya. Dia ada satu sub bidang usahanya yang semuanya hasilnya untuk kegiatan dakwah. Semua hasil usahanya untuk kegiatan dakwah, sehingga para asatidzah, ustadz-ustadz yang di sana beliau yang gaji. Ya, setiap bulannya. Bahkan ustadz-ustadz ini dikasih fasilitas tempat tinggal, dikasih kendaraan. Masya Allah, itu pahala yang akan mengalir terus, yang bahkan bisa meringankan siksa kita, ya, dari siksa kubur. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kita mengajarkan orang lain. Bagi ibu yang sudah, bagi bapak yang sudah bisa baca Quran, ajarkan kepada orang lain, pada anak kita, istri kita yang belum bacaannya bagus. Terus talaki istri kita sama kita yang sudah bacaannya bagus bergantian, ya. Atau ibu bisa nulis, bapak bisa nulis, buat tulisan tentang contoh mencintai Nabi. Buat tulisan, kemudian dicetak, dibagikan bukunya. Maka kalau kita lihat para saudagar-saudagar pengusaha di Saudi Arabia itu, Timur Tengah, itu sering sekali begitu. Dia beli buku atau dia nulis atau dia beli buku, kemudian buku ini dibagikan secara gratis. Ya. Maka kalau ibu satu misal ada orang tuanya sudah meninggal, ingin memberikan sedekah jariyah, punya uang 1 juta, ya. Kalau beli wakaf kan ibu mungkin agak mahal. Kalau beli motor, terus motornya diberikan untuk diwakafkan untuk Islam, mahal kan biayanya. Ibu ada uang misalnya 1 juta, udah belikan mushaf, ya, ataupun buku mushaf itu dibagikan para kaum muslimin. Maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Taib. Nah, para jemaah sekalian rahimakumullah, maka inilah asbab siksa kubur itu ternyata bisa diringankan apabila kita melakukan di antaranya hal-hal ini. Nanti para ulama banyak juga menjelaskan di antara tambahan-tambahan dari 3 hal ini apa? Yaitu di antaranya orang-orang yang mati syahid, ya. Orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Ta'ala itu tidak mendapatkan siksa kubur, atau langsung tidak mendapatkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kemudian kita akan bahas berikutnya adalah tambahan dari subkitab ini,
Kita tidak melanjutkan dulu kepada kiamat dan tanda-tandanya, namun kita akan perdalam tentang amalan-amalan apa saja sih yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Kalau kemarin kita sudah bahas, diantaranya adalah amalan yang menyebabkan siksa kubur itu diantaranya apa, Bapak Ibu? Halo? Tidak bisa menjaga najis. Yang kedua, apa? Halo? Saya buka kamus dulu. An-namimah, mengadu domba. Ya. Apakah itu cuma itu saja? Ternyata tidak. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ini saya bawa kitabnya, dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari yang disyarah oleh Imam Hajar Al-Asqalani, di hadis yang ke-7074, Imam Bukhari meriwayatkan, ya, yaitu ada 5 hal yang ini bisa jadi menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Mari kita bahas satu persatu 5 hal ini agar ini menjadi kita lebih hati-hati di dalam bersikap, sehingga Allah jauhkan kita dari 5 plus 2 tadi menjadi 7 perkara yang menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur, ya. Jadi kalau diringkas sebetulnya secara keseluruhan maksiat-maksiat itu bisa menyebabkan adanya siksa kubur. Tetapi kemudian kita rinci berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ditemukanlah minimal 7 tadi. Jadi sebagian lagi ada yang menambahkan 10 karena ada hadis Nabi. Yang lain menjelaskan tentang tambahan dari 7 itu menjadi 10. Ya, di antaranya mencuri harta ghanimah. Sebelum harta ghanimah itu dibagi, kemudian dicuri. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika terjadinya perang Badar, ya, pembagian ghanimah. Apa itu ghanimah, Bu? Ghanimah itu adalah harta rampasan yang didapatkan dari peperangan, harta yang didapatkan dari hasil peperangan atau harta rampasan. Maka as-sariqatul ghulul namanya, mencuri harta rampasan yang belum dibagi, itu termasuk sebab menjadi kita mendapatkan sisa kubur. A'udzubillah. Tapi saya bacakan hadisnya, saya langsung terjemahkan saja. Hadisnya cukup panjang. Hadisnya sangat panjang di sini. Jadi seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundub, dia berkata, apabila Nabi SAW usai dari salatnya, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi Rasulullah SAW itu, Bu, kalau habis salat ngimamin, itu selalu menghadap ke belakang, menghadap kepada jamaah. Itu bagian sunnah, Bu. Dan setelah menghadap ke belakang itu bukan kemudian tidur. Kan kadang ada imam rawatib menghadap ke jamaah, dianya malah tidur. Kalau Nabi mengamati dari ujung ke ujung, diamati dari kanan ke kiri. Ketika ada sahabat yang kok berbeda, biasanya si fulan itu adalah di pojok sana, kok ini ganti, beliau akan bertanya, kemana si fulan? Sama ketika Thabit bin Qais, selalu sholatnya di depan saf, di depan pertama ini, saf pertama. Suatu kali nggak ada dilihat oleh Nabi, maka Nabi bertanya, mana Thabit bin Qais? Nabi langsung hafal tuh. Masya Allah, ya. Ya kalau itu jamaah sahabat masih sedikit tentunya. Nah, seharusnya di Al-Ikhlas ini bisa seperti itu. Imam Rawatib itu kenal betul jamaahnya dari ujung ke ujung, kan? Dan bertanya, ini kemana bapak ini biasa duduk di sini nih? Karena memang para sahabat, Bu, bapak sekalian, para sahabat itu kalau salat itu berusaha untuk menempati safnya itu tidak pindah-pindah. Kalau di depan terus dia berusaha. Makanya Imam Ibnu Musayyib beliau mengatakan gini, 40 tahun aku bisa menjaga selalu aku hadir di masjid sebelum azan itu berkumandang. Selama 40 tahun aku berusaha menjaga amalan
Sebelum muadzin berkumandang, beliau sudah ada di masjid. Tentunya kalau sebelum muadzin berkumandang, duduknya di mana, Bu? Pasti di depan. Tapi ada juga kalau di Indonesia, sebelum adzan berkumandang datang ke masjid. Tapi ngapain? Ngerokok dulu di depan masjid. Ya, coba perhatikan Bapak sekalian, perhatikan kalau Jumatan di masjid-masjid besar tuh. Ya. Saya pernah mengisi di khutbah Jumat di salah satu perusahaan di daerah Cikarang. Itu sudah waktu bel istirahat, kirain itu sudah langsung masuk ke masjid. Ini enggak, pada ngerokok dulu di depan masjid itu. Ya, begitu khotib naik baru pada masuk. Bahkan ada yang dia nggak bergeming, tetap aja di parkiran atau di pojok-pojok itu sambil merokok. Begitu qomat baru dia masuk masjid. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah maka para jamaah sekalian, Rasulullah SAW kata Samurah bin Jundub ketika itu selesai sholat langsung menghadap kepada jamaahnya. Kemudian beliau bertanya, adakah seorang dari kamu sekalian bermimpi? Kami menjawab tidak ada. Ya. Jadi kalau kita lihat di kitab Sahih Imam Bukhari ini, hadis ini masuk pada bab ta'biru ru'ya ba'da salatus subh. Jadi ada bab mentakbirkan mimpi setelah sholat subuh. Sebagaimana kita pahami, ibu sekalian, bapak sekalian, bahwa wahyu Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu bisa melalui mimpi, bisa melalui suara, ya, yang Allah berikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, bisa melalui suara ataupun melalui mimpi. Nah, maka mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Sekali lagi Bu ya, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Tapi kalau mimpinya kita, wahyu bukan? Bukan. Ya, mimpinya kita bahkan bisa jadi setan. Begitu ditanya begitu pagi cerita sama suaminya, bah, saya tadi malam mimpi, bah. Mimpi apa? Saya menemukan harta karun. Ya, terus mata saya kedutan sebelah kanan, bah. Cudut terus. Oh, kata suaminya, ini pasti kita akan dapat rezeki ini. Kedutannya sebelah mana? Sebelah kanan. Wah, tuh sebelah kanan pasti rezeki. Itu takbir mimpi yang enggak sahih seperti itu, ya. Dulu zaman dulu nih, Porkas SDSB dulu. Itu banyak yang jadikan mimpi sebagai nomor togel. Saya mimpi nomor sekian. Sampai ada orang yang dia mimpi, dalam mimpinya itu diceritakan ada tetangganya nomor plat mobilnya itu 777. Besok dicari. Siapa nih? Diamati setiap keluar gang dari rumahnya itu tetangganya mana yang nomor plat 77 untuk masang togel. Nauzubillah min dzalik. Bukan begitu. Ya, itu jelas mimpi yang sesat. Berbeda dengan mimpinya Nabi kita Muhammad SAW, setiap apa yang dipimpikan oleh Nabi adalah wahyu. Maka di dalam syarahnya di sini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam syarah hadis ini bahwa bab ini bercerita juga tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Beliau mengatakan, Annal Isra waqa'a miraran yaqzatun wa manaman. Artinya Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj itu bisa dalam keadaan mimpi, artinya dalam proses perjalanannya itu melalui mimpi, dan juga dalam kondisi yang terbangun, artinya sadar, ya. Maka dua hal ini yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Maka termasuk adalah hadis ini Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Ya. Kemudian setelah berkata demikian, Rasul bersabda, tapi tadi malam aku bermimpi, kata Nabi, melihat dua orang lelaki datang kepadaku, lalu memegang tanganku dan membawaku keluar menuju tanah suci. Ya, itu maksudnya baina Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, ya, atau di Madinah Al-Munawwarah. Ternyata di sana ada seorang sedang duduk dan seorang lainnya berdiri. Di tangan orang yang berdiri ada besi penusuk daging. Besi itu dia tusukkan ke dalam mulut atau rahang orang yang sedang duduk sampai menembus tengkoraknya, tengkuknya. Ya. Jadi ketika Rasul dibawa oleh dua orang ini siapa Bu? Bapak sekalian?
Siapa dua orang ini? Para malaikat. Tentunya malaikat, ya. Kemudian Rasul ditampakkan sebuah peristiwa, yaitu ada seseorang yang sedang memegang besi, kemudian orang ini menusukkan ke seorang lain kerongga mulutnya sampai ke tengkuknya besi itu. Ya. Lalu dia lakukan hal yang sama terhadap orang yang lain. Rahang orang yang ditusuk itu pecah. Tapi selanjutnya utuh kembali seperti sedia kala. Lalu dilakukan lagi seperti tadi. Maka Nabi bertanya kepada malaikat, apa ini? Peristiwa apa ini? Jadi peristiwa yang pertama, Allah menampakkan, Allah memberitakan, mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebuah peristiwa. Ada seorang yang ditusuk dengan besi yang sangat panas, keras, sampai tembus, kemudian pecah tengkuknya. Setelah itu Allah jadikan lagi, dan itu diulang-ulang begitu terus siksanya. Sampai Nabi bertanya, kenapa ini orang ini bisa seperti ini? Tapi kemudian malaikat belum menjawabnya. Ya. Kemudian malaikat menjawab, jalan terus, udah terus dulu. Kemudian Nabi masih mengikuti, dan kami pun kemudian melanjutkan perjalanan sehingga sampai kepada seorang lelaki yang yang terlentang, ya. Dan ada orang lain yang berdiri di atas kepala orang itu memegang sebuah batu penggilingan yang sangat besar, ya. Dengan batu itu dia pecahkan kepala orang tersebut, ya, sampai berkeping-keping. Setelah itu dijadikan batu itu tadi yang sudah pecah itu, ya, kepalanya menggelinding. Maka si penyiksa itu pun pergi mengambilnya. Setelah udah lepas kepalanya gitu, karena dipukul pakai batu, kemudian diambil lagi, dijadikan lagi kepala itu menjadi semula, kemudian disiksa lagi seperti itu. Kemudian Rasul SAW juga bertanya lagi kepada malaikat, apa ini? Peristiwa apa lagi yang kedua ini? Kemudian malaikat itu menjawab, terus jalan dulu. Maka kemudian sampailah kami di suatu lubang seperti tungku api, bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di bawah ada api yang menyala. Jika menyala api itu mendekati puncak lubang, ya, kemudian tampak ada orang yang terangkat sampai hampir keluar, dan jika nyalanya reda maka mereka turun ke bawah. Dalam lubang itu terdapat kaum lelaki dan kaum wanita, semuanya telanjang. Aku bertanya, apa ini? Nabi bertanya lagi. Jadi kalau yang ketiga ini, kalau yang tadi kan kepalanya dipukul pakai batu, ya, yang ketiga ini ada lubang yang di dalamnya menyala api yang sangat kuat, kemudian di dalamnya banyak orang, ada laki-laki dan wanita. Ketika apinya itu besar, semua terangkat sambil menjerit-jerit, dan mereka dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu turun lagi kalau apinya reda, begitu apinya kencang naik lagi. Kemudian Nabi bertanya, apa lagi ini? Kemudian apa jawab malaikat? Terus jalan dulu. Ya, kemudian Nabi pun mengikuti arahan malaikat ini. Maka kami pun jalan terus sehingga sampailah kami di sebuah sungai darah. Jadi Nabi ditampakkan sungai, tapi sungai airnya terbuat dari darah. Ya. Dalam sungai itu ada seorang laki-laki berdiri. Di tepi sungai ada laki-laki lain yang menghadapi batu-batu. Maka datanglah laki yang berada di sungai kepadanya. Ketika dia hendak keluar dari sungai, maka laki yang ada di tepi sungai melemparnya dengan sebutir batu ke mulutnya. Maka ia pun kembali ke tempat semula. Begitu seterusnya. Setiap kali dia berupaya untuk keluar dari sungai, maka dilemparnya dengan batu ke mulutnya, dan itu pun kembali ke tempat semula. Maka Nabi bertanya lagi, apa ini? Ya. Kemudian malaikat tetap menjawab, terus jalan terus. Kemudian Nabi mengikutinya hingga sampailah kami di sebuah taman yang hijau. Di taman itu ada sebatang pohon besar. Di pangkalnya ada seorang tua dan anak-anak. Dan ternyata di dekat pohon itu ada seorang lain yang sedang menyalakan api di depannya. Oleh kedua pengiringku tadi aku dibawa naik ke atas pohon. Lalu aku mengajakku masuk ke sebuah rumah. Belum pernah aku melihat rumah lain seindah itu. Di dalam rumah itu ada orang-orang tua, para pemuda, dan para wanita dan anak-anak. Jadi setelah Nabi diperlihatkan siksa yang keras tadi, urutan-urutannya,
kemudian Nabi dibawa kepada tempat yang indah, yaitu kenikmatan surga, ya. Di situ juga ada orang tua dan para pemuda. Aku berkata, kalian berdua malam ini membawaku berkeliling. Setelah itu Nabi kemudian bertanya kepada malaikat ini. Kalau diajak keliling tadi ke tempat yang indah, Nabi bertanya, aku sudah mengikuti kalian dari awal. Kepada malaikat ini, ceritakanlah apa maksud-maksud itu semua, peristiwa-peristiwa tadi. Maka kemudian para jamaah sekalian, malaikat menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini catatan penting. Kata para malaikat, baiklah, kami akan jelaskan kepada engkau. Orang yang kamu lihat rahangnya dipecahkan adalah para pendusta, para pembohong. Jadi orang-orang yang suka bohong di dunia, pendusta, itu kelak siksa kuburnya adalah seperti itu. Dimasukkan besi yang sangat panas ke dalam rahangnya sampai tembus dan pecah, kemudian dijadikan lagi terus-menerus sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Apabila dia bercerita, dia bohong, lalu kebohongan itu diceritakan oleh orang lain, dibawa kemana-mana, ya. Oleh karena itu diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menjelaskan, kafa bil mar'i kadziban ayahdatsa bima sami'a. Cukup seseorang itu dikategorikan pendusta kalau dia selalu mendengar apa, langsung disampaikan kepada orang lain. Belum meng-cross check dulu kebenarannya, begitu dengar cerita ke orang, oh si fulan begini, si fulan begitu. Itulah yang disebut pendusta. Maka orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, itu akan mendapatkan siksa kubur dengan siksaan yang seperti tadi. Pertanyaan berikutnya, kalau berdusta untuk kebaikan boleh enggak? Seperti seorang istri bikinin kopi suaminya. Nah, kopinya kopi apa nih? Kopi original tanpa ada campuran. Ya. Suami waktu itu bilangnya, "Mi, bikinin kopi ya." Oke, karena sudah tahu selera suaminya kalau bikin kopi takarannya sudah tahu. Cuma karena bikinnya masih gelap, ya, sang istri biasa ngambil gulanya itu posisi sebelah pojok kanan atas. Dia lupa habis naruh garam terpindah. Dia masukkan garam ke kopi tadi, disangkanya gula. Kemudian dihidangkanlah kopi ini kepada suaminya. Begitu suaminya diiringi dengan nasi pisang goreng kan, wah, begitu minum kopi seruput buat sepuntahin lagi, ternyata asin. Nah, kemudian sang suami ini biasanya kalau yang kayak gini suami marah atau enggak nih? Oh, tergantung suami, tergantung istrinya, Ustadz. Kalau suami saya enggak, Ustadz. Ya. Maka kalau suami itu fungsinya adalah untuk meredam supaya tidak ada gejolak, dia nggak perlu marah, dia akan bertanya. Kan panggilannya sayang, Beb, yang ini kok tumben nih kopinya beda hari ini? Kenapa, Bi? Kenapa, Pak? Nggak biasanya kamu bikin kopi kayaknya kok wah, mantep bener nih gitu ya. Rasanya mantep gitu. Begitu coba istrinya nyoba, wah ternyata asin. Waduh, mohon maaf, salah masukin gula. Seharusnya gula pasir, ini garam. Maka ketika berbohong untuk mengharmoniskan rumah tangga itu dibolehkan. Apa dalilnya? Pertama, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabiullah Ismail dan Sarah ketika suatu kali berjalan di satu tempat, masuk ke dalam satu kampung, di situ dikenal setiap yang masuk ke situ itu selalu kalau ada wanita cantik pasti suaminya dibunuh. Kalau dia berdua sama suaminya pasti suaminya dibunuh, kemudian istrinya diambil. Akhirnya datanglah utusan menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian bertanya si utusan raja ini, "Wahai fulan, siapa yang wanita bersama Anda ini?" Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Beliau tidak jujur mengatakan, "Oh, ini istriku Sarah, istriku yang tercantik dunia akhirat." Enggak. Tapi apa?
dia adalah saudariku. Dia adalah saudariku. Tidak menjawab bahwa dia adalah istriku. Nah, kemudian setelah berlalu dia bebas, dia bilang kepada istrinya, "Wahai Sarah, sungguh aku tadi berbohong karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku jawab sebagai saudari, itu maknanya bisa dua. Saudara seiman atau saudara kandung. Demi menyelamatkan jiwa kita bersama." Jadi para jamaah sekalian, kalau berbohong dalam rangka menyelamatkan maslahat umat, itu dibolehkan. Ya. Satu contoh, ya, nauzubillah min dzalik. Ini satu contoh aja nih. Ada satu kejadian yang kemudian di sana terjadi peperangan antara kaum kafir dan kaum mukminin. Dua pasukan bertemu yaumul taqal jam'an. Terus mereka orang-orang kafir menyerang kita, kemudian mencari seseorang yang dianggap penggeraknya dalam peperangan itu. Mana si fulan komandan ini? Nah, kita boleh mengatakan saya tidak tahu. Padahal mungkin kita tahu. Atau buat pertanyaan jawaban yang ambigu. Tahu ambigu? Jawaban yang tidak pasti. Jadi orang interpretasinya itu bisa A, bisa B. Kayak tadi ditanya oleh orang-orang utusan raja tadi, Nabi Allah Ibrahim menjawabnya apa? Dia saudariku. Maknanya masih ambigu, ya. Nah, maka boleh bohong dalam kondisi seperti itu. Dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Seperti halnya satu contoh, kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, maka kita boleh berbohong untuk mendamaikan kemaslahatan tadi. Selain itu tidak boleh. Maka disebut namanya yang tadi itu namanya tauriyah. Disebut tauriyah. Jadi sesuatu yang dibolehkan berbohong dalam demi menjaga kemaslahatan ataupun menjaga keselamatan seseorang, ya. Berbeda dengan yang dimaksudkan hadis Nabi yang pembohong yang tadi, pendusta ini adalah yang memang dia berbohong menjadi sebuah kebiasaan. Ya, berbohong sama suaminya, berbohong sama anaknya, berbohong sama saudaranya, ya. Dia cerita, "Oh, saya begini. Kamu udah pernah ke sana belum?" "Belum." Atau, "Kamu sudah ke sana belum?" "Sudah." Padahal belum, gitu kan? Ya, itu maka hati-hati pendusta, ya. Kemudian para jamaah sekalian, tadi kan yang pendusta itu siksanya besi yang dimasukkan ke dalam mulut atau rongga. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang disampaikan oleh malaikat, peristiwa apa? Kepala yang dipecahkan dengan batu yang sangat besar. Siksa itu apa? Bertanya Rasulullah SAW kepada malaikat, orang yang kau lihat dipecahkan kepalanya adalah orang-orang yang diajari Allah Al-Quran, lalu ia tidur di tengah malam dan tidak mengamalkannya di waktu siang. Ia diperlakukan demikian sampai hari kiamat. Para ulama menjelaskan, itu maksudnya siapa? Mereka-mereka yang sudah ngerti Al-Quran, penghafal Quran, tapi antara hafalan dengan akhlaknya kehidupan sehari-harinya tidak sesuai. Ini bisa menjadi siksa kubur. Jadi ternyata bisa jadi penghafal Quran itu bisa masuk siksa kubur kalau dia tidak sesuai dengan hafalannya tadi. Yang sudah difahami Al-Quran, yang sudah mengerti tentang ilmu Al-Quran, tapi nggak diamalkan. Ini hati-hati, Ibu. Kalau Ibu sudah ngaji, kemudian tidak mengamalkan apa yang sudah diketahui, maka ini bisa menjadi sebab menjadi adanya siksa kubur. Ya. Kemudian peristiwa yang ketiga apa, Bu? Halo? Apa yang ketiga? Adanya laki dan perempuan yang dimasukkan ke dalam lubang yang dalamnya ada api yang menyala-nyala. Kalau pas nyala apinya dia naik semua ke atas sambil menjerit-jerit, dan ketika apinya hilang dia masuk ke dalam lubang itu. Siapa mereka? Mereka adalah para pezina, ya. Mereka adalah para pezina, ya, orang-orang yang berbuat zina baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian setelah itu apa yang diperlihatkan oleh Nabi? Apa berikutnya? Yaitu Nabi diperlihatkan adanya sungai darah.
Kemudian diceritakan oleh para malaikat, apa yang dimaksud dengan sungai darah ini? Ini adalah dosanya bagi para pemakan riba. Ya. Jadi pemakan riba itu atau orang yang berbuat riba sudah dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian, ada yang menarik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi seorang khalifah, saking hati-hatinya terhadap riba, itu beliau sidak ke pasar-pasar dan bertanya kepada para pedagang tentang masalah ilmu jual beli, fikih jual beli. Kalau ditanya sama Umar bin Khattab, pedagang itu tidak bisa jawab, suruh keluar dari pasarnya. Gak boleh jualan di pasar wilayah itu. Karena kata Umar, kalau kamu tidak ngerti jual beli, kamu pasti akan melakukan perbuatan riba. Saking hati-hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kalau negara Indonesia punya pemimpin kayak begini, Masya Allah. Pasar Belimbing ini pasar yang penuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pedagangnya semua ahli fikih muamalah. Ngerti fikih jual beli. Bahkan dalam fasenya Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau itu ditugaskan oleh Mutawakkil kalau tidak salah di masa beliau, ya, para pimpinannya dari kalangan kaum muslimin atau ulil amri khalifah. Nanti dicek lagi dalam sirah, saya lupa di fase Imam Malik itu kepemimpinannya siapa. Itu beliau ditugaskan untuk mengadakan fit and proper test bagi para penjual yang akan berjualan di pasar wilayahnya. Jadi sebelum jualan itu dites dulu. Nih fikih muamalahnya, kamu ngerti nggak nih bab jual beli? Kamu ngerti nggak tentang riba? Kamu paham nggak? Kalau paham silahkan jualan di pasar kami. Insya Allah. Bahkan yang dahsyatnya ibu sekalian, istri-istri para pendahulu kita, para ulama kita, para salafus saleh itu, ketika suaminya mau berangkat kerja, jualan ke pasar atau beraktivitas mencari ma'isyah, dia bilang sama suaminya, wahai suamiku, sungguh kami ini para istri-istri, maksudnya mewakili para istri-istri yang ada di wilayah itu, ya. Kami ini tahan untuk bisa nahan lapar, tapi kami tidak tahan bisa nahan nerakanya Allah. Maka carilah rezeki yang halalan thayyiban. Itu pesan istri kepada suaminya sebelum berangkat berma'isyah. Masya Allah. Kami ini tahan untuk bisa menahan lapar. Kami ini bisa kuat nahan gak makan sehari. Tapi kami tidak tahan sedetik pun dengan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Sementara kalau hari ini istri kita, kalau suami mau berangkat, apa pesannya? Jangan lupa ya oleh-olehnya. Apalagi hati-hati ya yang Teteh DJ. Jarang yang mengatakan bibah, walaupun sedikit, yang penting halal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika suami berangkat itu betul-betul didoakan untuk tetap mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Bukan yang dikejar banyaknya, bukan yang dikejar itu rupiah melimpah, tapi adalah halalan thayyibah yang penuh keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para jamaah sekalian, jangan bermain dengan riba sedikit pun, sekecil apapun, karena sungguh Allah memberikan ancaman yang sangat keras dalam surah Al-Baqarah 279. Orang yang berbuat riba diancam akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengancam melakukan peperangan, berarti udah musuhnya Allah itu. Maka yang masih terlibat, taubatlah, segera lunasi, berhenti sudah. Wah Ustaz, kalau suami saya kerja di bank Ustaz, tapi dia security Ustaz, dia mah nggak jadi ini ribanya. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat memakan riba, yang menjaganya, yang menulisnya, termasuk kasirnya, termasuk tukang apanya, security-nya, penjaganya. Dia bekerja di tempat riba, maka dia kategori terkena dengan riba ini. Pertanyaan, riba itu apa sih? Ini harus belajar supaya tahu.
nanti dalam pembahasan khusus ya, atau silakan buka di kajian-kajian yang lebih dalam tentang masalah riba. Yaitu apa? Sesuatu yang ada tambahan. Riba itu ada dua, ada riba yang disebut dain, masalah hutang piutang, ada yang disebut riba al-bai', yaitu dalam akad jual beli. Yang paling banyak itu akad riba dain. Ya, pinjemin orang 100 kembali 110. Kalau di kampung sering begini, Bu. Gadein sawah, ya. Tapi kemudian sawahnya itu digarap sama yang meminjamkannya tadi. Atau dia menggadaikan sawah nih, terus ada jaminannya itu mobilnya si yang meminjam sawah tadi, yang menggadaikannya itu dipakai. Udah, kamu kan gade sawah nih ya. Oke, saya gade, ini sawahnya saya bayar, ya. Tapi kemudian mobil kamu saya pakai. Ada satu tambahan lebih, itu tidak boleh. Dalam kaidah usul fikihnya, setiap sesuatu yang tambahan itu adalah riba. Ya, ada tambahan itu riba. Nah, kalau kita bisa bayangkan berapa miliar kaum muslimin menyimpan uang di bank dengan akadnya yang akad riba tadi. Maka usahakan kalau bisa jangan menyimpan uang di banknya. Kalau hanya sekedar saluran transfer masuk keluar masuk mungkin tidak masalah. Tapi kalau sampai deposit di situ, naudzubillah, itu penuh dengan riba. Ya, waspadalah dengan riba ini, karena ini adalah bagian dosa yang besar yang Allah mengancam langsung. Allah menganggap peperangan terhadap orang-orang yang pelaku riba ini, dan siksanya sangat sangat keras sekali, sangat menyedihkan. Bahkan dosa yang riba itu, Bu, dosa yang paling ringannya adalah seperti seorang anak menyetubuhi ibunya sendiri. Itu dosa itu banyak, 72 pintu-pintu dosa riba. Di antaranya dosa yang paling ringan seperti dosanya seorang anak menggauli ibunya sendiri. Na'udzubillah. Maka jangan pernah meremehkan dengan urusan riba. Taib, barakallahu fikum. Ini adalah hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Kemudian makna dari berikutnya apa itu kebun-kebun, pohon-pohon yang tadi Nabi SAW dibawa ke tempat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempatnya orang-orang beriman, orang mukmin, ya. Dan dua malaikat itu adalah dua orang itu adalah Jibril dan Mikail. Kemudian di sana disebutkan ada wildanun mukhalladun. Ada anak-anak yang muda yang usianya tanggung. Ini adalah mereka-mereka anak-anak yang ketika di dunianya belum mendapatkan mukallaf, belum mendapatkan hukum, belum baligh, tapi kemudian meninggal, maka dia akan hidup di surga-surganya Allah, di taman-taman surganya Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam syarahnya ini bahwa beliau mengatakan hadis ini yang sangat panjang ini menjelaskan kepada kita tentang wa tahdhiru minan naumi 'anis salatil maktubah, yaitu kita harus waspada dari dosa, diantaranya adalah melalaikan dari wajib ibadah salat 5 waktu karena kita mengutamakan tidurnya, ya. Jadi mengutamakan tidurnya, kemudian kita lupa dengan salat 5 waktu, ya, mengutamakan hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya an-rafdil Quran liman yahfazuhu, yaitu orang-orang yang sudah hafal Quran tapi hidupnya tidak sesuai dengan Quran. Kemudian tentang zina dan pemakan riba, serta tentang kebiasaan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa kita fahami dan kita bisa amalkan. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita sebagai pembahasan akhir dari amalan-amalan yang menyebabkan siksa kubur. Itu kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini ada 5. Ya, kemudian ditambahkan dengan hadis yang lain yaitu an-namimah wal baul, ya, yaitu an-namimah mengadu domba dan tidak bisa menjaga dari najis air kencingnya. Jadi 7 jumlahnya. Tentunya masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang
dosa-dosa yang menyebabkan siksa kubur, yang dimana siksa kubur ini bagi orang kafir itu akan langgeng sampai hari kiamat. Bagi orang beriman akan Allah hentikan tergantung dari dosa-dosanya ketika di dunia, dan tergantung dari 3 amalan yang ditinggalkan dalam kehidupannya, yaitu anak yang saleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.